Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innama ana qasim wallahu yu'ti, atau kama jaa fil hadits. Yang saya muliakan para ulama, para ustaz, yang saya hormati orang tua saya, Pak Imam Lembeh dan pengurus masjid yang lain, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita kenikmatan baik yang tidak tampak maupun yang nampak, yang kecil maupun yang besar, yang terasa maupun yang tidak terasa. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan nikmat itu. Untuk apa kita gunakan? Harta yang Allah titipkan kepada kita, untuk apa kita gunakan? Umur yang Allah berikan kepada kita, yang sampai sekarang 50 tahun, 60 tahun, untuk apa kita gunakan umur tersebut? Sehingga dalam suatu riwayat disebutkan, yang sering kita baca di kitab Fadhailul A'mal, la tazalu qadama 'abdin, kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya mengenai 4 perkara. Jadi ketika di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, yamutul mar'u ala ma asya wa yub'atsu ala ma mat. Kita akan dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah sesuai keadaan kita ketika kita hidup. Yang hari-hari suka berzikir kepada Allah, maka ketika wafatnya dia akan dimudahkan dalam keadaan berzikir. Hari-hari sholat, baca Quran, amal ibadah, maka wafatnya dalam amal ibadah. Maka orang yang jihad, Pak, orang yang berperang fisabilillah, yang terbunuh, kena tebasan pedang, kena tusukan tombak, kena lemparan tombak anak panah, maka ketika wafat tidak ada kewajiban untuk dimandikan, bahkan tidak bisa dimandikan. Orang yang mati fisabilillah tidak dimandikan. Berbeda dengan umumnya kita mati di rumah, mati di kampung, mati dalam tempuran melawan orang kafir Quraisy, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimandikan. Apa gunanya? Agar ketika dibangkitkan kelak ada bekas-bekas tebasan pedang, ada bekas-bekas lemparan tombak dan anak panah yang masih bercucuran dengan darah. Sehingga itulah yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, ini loh saya ketika di dunia memperjuangkan agama, rela bukan hanya mengeluarkan harta, bahkan nyawa pun aku korbankan demi agamamu ya Allah, demi agama Islam ini. Sehingga nanti di hari kiamat ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang bertanya, bagaimana caranya Allah membangkitkan kita sedangkan kita sudah mati, daging sudah hilang, bahkan tulang belulang pun sudah hancur. Kecuali sebagian
orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dihancurkan jasadnya, termasuk jasad para nabi, para rasul. Haram bumi memakan jasad para nabi, para rasul. Jadi amin ada tahu sate kita nabi misal bau sih, ada apa dalam tanah? Nus hancur jasad sih. Tapi amin siagali siap-siap kena tembak di siap. Maka ada orang yang bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, menghidupkan jasad yang sudah hancur. Maka dijawab, jangankan menghidupkan jasad yang sudah hancur, dari tidak ada menjadi ada saja Allah mampu. Nah, maka Allah mampu pula menghidupkan, mengembalikan jasad yang telah hancur. Jadi ucapan ini, ada satu ucapan yang harus kita perhatikan, yang jangan sampai kita salah mengucapkan, karena menurut ulama ahli kalam, kalau ini salah bisa efeknya bisa bahaya. Seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Apalagi, nah kata-kata apalagi ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menciptakan, mengembalikan yang memang sudah ada menjadi wujud, ya, menjadi nampak. Nah, seperti gini, Allah Subhanahu wa taala mampu melihat semut yang hitam di bawah batu yang hitam di malam gelap gulita, misalnya. Apalagi melihat kita. Nah, ini tidak ada apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan Allah, penglihatan Allah terhadap semut yang hitam di bawah batu yang hitam di malam yang gelap gulita, dengan pandangan Allah kepada kita di bawah sinar lampu, itu sama, Pak. Tidak ada yang lebih muda, tidak ada yang muda, tidak ada yang lebih muda. Karena kekuatan Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala mencakupi segala sesuatu. Tidak ada Allah itu lebih mudah menciptakan yang besar, yang sulit, agak susah, tidak ada, Pak. Yang ini mudah, ini lebih mudah, tidak ada. Karena kalau ada kata-kata ini mudah, ini lebih mudah, maknanya ini yang lebih sulit daripada yang ini. Kan seperti itu. Misalnya, yang kecil itu lebih mudah daripada menciptakan yang besar. Berarti maknanya yang besar lebih sulit daripada yang kecil. Berarti ada pembatas antara kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan. Ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam, Pak. Jadi manusia itu pertama kali Nabi Adam, Pak. Manusia pertama kali di muka bumi adalah Nabi Adam. Jadi manusia itu bukan evolusi dari kera, dari orang hutan. Nah, ini keliru, Pak. Kera manusia. Nah, pertama kali yang Allah ciptakan sebagai manusia di muka bumi adalah Nabi Adam. Walaupun penduduk di muka bumi sebelum Nabi Adam sudah ada. Dalam kitab tafsir dijelaskan ada namanya Banul Jan. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia di muka bumi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, aku akan menciptakan fil ardi khalifah, di muka bumi ini seorang khalifah. Namanya khalifah ini pengganti. Nah, namanya pengganti ada yang diganti. Maka apa kata para malaikat?
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan pengganti itu juga sama sebagaimana sebelumnya? Ya. Menumpahkan darah, berbuat keburukan di muka bumi, menunjukkan sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang tinggal di muka bumi, yang mana perbuatannya buruk, suka menumpahkan darah, suka berbuat buruk. Maka malaikat tahu apakah sama manusia yang kau ciptakan nanti. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa disulang, sedangkan kami mensucikan Engkau. Nah, bertasbih kepada Engkau dan mensucikan Engkau. Ngapain Engkau susah-susah menciptakan manusia yang kalau sama saja nanti berbuat kerusakan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi terserah Allah mau menciptakan siapa saja, terserah Allah. Itu sudah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kenapa. Jangan kita tanya kenapa, Pak. Itu sudah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin menciptakan. Tuhan. Nah, sebagaimana ada tukang kayu misalnya. Ada tukang kayu, sebagian kayunya ditebang dijadikan kursi, sebagian dijadikan jendela, sebagian untuk kayu bakar. Nah, maka kita protes, Pak Tukang, kenapa sebagian kayu jadikan kursi, jadikan jendela, sebagian lagi jadikan kayu bakar? Apa nih Tukang? Apa kata Tukang? Ya terserah saya. Kayu-kayu saya tukangnya, saya yang ingin jadikan, ya terserah saya. Jangan kita tanya kenapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari Nabi Adam hingga nanti yang terakhir hidup di muka bumi menjelang hari kiamat. Mulai papin-papin tahu ya, setelah dibangkitkan, nenek moyang kita dibangkitkan, nanti anak keturunan kita dibangkitkan. Ini kalau kita pikir sekalian, kalau kita pikir seperti ini, kita bayangkan kita diberdirikan di hadapan seluruh manusia, dibukakan biografi kita di dunia. Kalingudi misal mulai lahir ya, menginjak balik, kerjaannya apa, kebaikannya apa, keburukannya apa. Terus nangis ya. Kita sedih, Pak. Betapa banyak waktu luang, betapa banyak keburukan-keburukan yang kita perbuat melebihi kebaikan. Malu, Pak. Malu dengan orang tua, malu dengan nenek kakek ke atas, malu dengan anak cucu. Aina ternyata bapak saya juga nakal ternyata. Ada suruh kita sembahyang mandiri, sembahyang. Nah, kebuka semua nanti Pak di hari kiamat. Apalagi yang jadi guru misalnya, yang jadi kiai, yang jadi ustadz, disaksikan oleh santrinya. Bagaimana kita bayangkan sekarang saja kalau misalnya kita dihadapkan di orang ramai, kemudian kita dibuka kebaikan dan keburukan, tuh gila. Apalagi nanti di hari yang tidak ada transparansi. Bau tuh sogok sana sogok sini. Tidak bisa kita bayar sana bayar sini untuk ditampakkan kebaikan, ditutupi keburukan. Semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afna. An umrihi fima afna. Pertama pertanyaan umur, Pak. Jadi
Jangan kita kira umur yang Allah berikan kepada kita tidak dipertanyakan. Pidatin mutelas pang dunia, wahai fulan bin fulan, wahai haji fulan bin haji fulan, berapa tahun aku berikan kamu kesempatan hidup di dunia? 60 tahun ya Allah. Mulai balik umur 15 tahun sampai umur 60 tahun. Apa yang kamu gunakan untuk apa umur yang telah aku berikan? Berapa jam kamu luangkan waktumu untuk menyembah kepadaku? Berapa jam waktumu yang kamu gunakan lalai dari mengingatku? No bau jawab sih. No bau jawab kami soalnya. Tidak bisa kita menjawab kalau pertanyaannya seperti itu, Pak. Sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'ati marrat bihim wa lam yadhkurullaha fiha. Calon ahli surga tidak akan menyesal. Ya, jadi kalau ahli surga, kalau sudah masuk surga tidak ada lagi penyesalan. Tapi kalau sebelum masuk surga mereka akan menyesal. Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'ati. Calon ahli surga tidak akan menyesal kecuali atas satu waktu, marrat bihim walam yazkurullaha fiha, yang mana di waktu itu dia lewati tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedetik tunongka ingat ke Allah ya, kamu ya sesali ling ahli surga. Satu detik yang tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu akan menjadi penyesalan bagi ahli surga. Bepidatin kalalai kita sudah. Berapa tahun kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebuah hadis meriwayatkan at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah atau kama jafil hadis. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa kaman la dzambalah, maka dia sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Jadi walaupun sunnatullah, peraturan Allah yang sedemikian rupa beratnya kalau kita pikirkan, akan tetapi kita harus pahami rahmat Allah begitu luas, ampunan Allah begitu terbuka lebar, asalkan kita mau kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Mungkin sekarang kita ahli maksiat, tapi bisa jadi besok kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Mungkin tetangga kita, saudara kita, anak kita mungkin, atau teman kerja kita, mungkin mereka sekarang menjadi ahli maksiat. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh merendahkan mereka, karena bisa jadi besok dia termasuk orang yang dicintai Allah, karena dia bertobat kepada Allah. Itulah maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. An ukrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Dan pertanyaan yang kedua hadirin sekalian, setelah umur sudah ditanyakan, yang mana jarang sekali orang yang bisa menjawab dengan jawaban yang tidak menyakitkan dia, dengan jawaban yang sempurna, dengan jawaban yang dapat menyelamatkan dia, jarang sekali, Pak. Mungkin kecuali para nabi, para rasul, para aulia Allah, para wali-wali Allah yang Allah jaga kehidupannya. Umumnya manusia tidak bisa mendapatkan jawaban yang menyelamatkan dirinya. Karena kita lihat diri kita masing-masing, saya terutama, berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk masjid, untuk sholat, untuk zikir, dengan berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk sia-sia. Lalai, tidak ingat Allah, bicara sia-sia, ketawa ketiwi.
Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa dia gunakan. Nah, yang sudah tua ini berarti sudah pernah masa muda. Nah, yang masih muda belum tentu tua. Dan kita berharap sampai tua saya dino sate di lumir ya. Asalkan umur yang berkah yang membawa kemanfaatan dunia dan akhirat. Maka termasuk doa dari guru kita, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan lana. Ya Allah, berilah aku kehidupan, maknanya panjangkanlah umurku kalau memang kehidupan itu baik untuk saya. Jadi kalau memang umur saya panjang, semakin banyak amal, semakin banyak bertaubat, kita minta umur itu. Wa tawaffani maka natil wafatu khairun lana. Kalau tidak ya Allah, justru mati itu lebih baik, ya sudah matikan saya. Jadi kita nggak boleh minta mati, itu nggak boleh, Pak. Minta mati nggak boleh. Udah putus asa, masalah banyak, ya Allah semati mau saya dan tua kelas dah. Jangan, Pak. Karena rahmat Allah, ampunan Allah masih luas terbuka di hadapan kita. Selagi ajal belum menjemput, pintu maaf Allah masih terbuka. Tapi doanya seperti tadi, ya Allah, kalau memang hidup itu baik, panjangkan umur saya, berilah aku kehidupan. Kalau memang mati itu lebih baik, maka wafatkanlah saya. Dan itu sering kita doa, sahabat itu sering. Nah, mungkin kita bilang sakit, ya Allah matikan saya, sakit. Maka suatu ketika, ini ada cerita yang unik, Pak. Seorang sahabat Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Huzaifah. Namanya pertemuan seorang sahabat itu biasa, miluk rungan kan gitu kan. Yang biasa yang tuh desa kan, miluk rungan. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaan pagi ini? Apa dijawab oleh Sayyidina Huzaifah? Jawabannya antik, Pak. Ini mungkin kalau kita yang dengar tuh kemelas, berkaji-kaji kemelas, pas tuh baca hikayat ya kan? Pas tuh baca cerita. Huzaifah menjawab, "Inni uhibbul fitnah." Aku mencintai fitnah. Wa akrahul haqqo, dan aku membenci yang hak. Wa usolli bi ghairi wudu'in, dan aku selalu sholat tanpa wudu. Wa indi, dan aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di rumah ya. Sayyidina Umar data Al-Faruq loh julukan beliau itu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Mendengar ucapan ini apa tidak marah beliau ini? Oh iya, berlangsung ngamuk benar, mirau wajahnya karena saking marahnya. Maka ada seorang sahabat datang, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar ya, ketika azan biasa ketika itu sebut nama. Nah, cuman kita sebagai umat akhir zaman kita harus punya adab. Wahai Sayyidina Umar, Umar yang dengan berkedek baik kan, nggak pantas menyebut nama Sayyidina Umar, cuma nama Umarnya saja. Nama bapak kita aja kita nggak berani panggil namanya, ya kan? Pak, ada minimal ada paknya. Nah, maka wahai Sayyidina Umar, kok ada bekas-bekas marah di wajahmu ini? Iya, siapa yang tidak marah kalau mendengar ucapan yang demikian? Disebutkan, aku mencintai fitnah, aku membenci yang hak, aku sholat tanpa wudu, aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Oh iya. Terus dijawab, santai dulu, klarifikasi dulu. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Apa yang dimaksud dengan perkara yang hak? Apa yang dimaksud wa usolli bi ghairi wudu'in? Apa yang dimaksud memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah? Ada maksudnya. Jadi kata beliau, aku mencintai fitnah maknanya aku mencintai harta dan keluarga. Namanya harta ini kan fitnah bagi kita.
keluarga, anak, istri itu adalah fitnah bagi kita. Tapi saya diberi janji. Fitrahnya manusia suka uang, suka harta, suka anak, suka istri. Betul Pak Saleh kan? Nah, walaupun dinonda nih tetap kemeri dia. Hanya saja tidak tersampaikan. Nah. Yang kedua, aku membenci perkara yang hak. Apa yang dimaksud perkara yang hak? Yang hak adalah kematian. Saya diberi mati itu dia. Ya. Semua tidak suka dengan yang namanya kematian. Kemudian wa usolli bi ghairi wudu'in, dan aku sholat tanpa wudu. Yang dimaksud sholat di sini bukan sholat Allahu Akbar, bukan. Tapi yang dimaksud sholat di sini adalah bersolawat kepada Rasulullah. Jadi usolli, jadi sholla yusolli itu bisa artinya sholat, bisa artinya bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Apakah artinya sholat? Tidak, tapi bersolawat. Nah, dan aku bersolawat tanpa wudu. Ya, solawat itu tidak mesti berwudu. Kemudian aku memiliki sesuatu yang Allah tidak miliki. Apa itu? Anak dan istri. Allah tidak ada anak, tidak ada istri. Oh, baru tahu. Jadi ini biasa Pak, candaan para sahabat seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke awal lagi ya. Belum benar. Kemudian masa muda akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita gunakan masa muda kita? Mengapa kok masa muda? Kenapa kok gak masa tua? Apa dibuat ketika umur tua misalnya? Apa yang kamu perbuat ketika masa kanak-kanak? Kenapa masa muda? Apa hikmahnya kok masa muda yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau masa kecil ini memang anak belum balik, belum diberatkan ya, belum memiliki kewajiban untuk sholat, puasa dan lain sebagainya, belum balik. Tapi ketika sudah masuk usia balik, masuk masa muda, disitulah seseorang itu memiliki kekuatan baik untuk kebaikan ataupun keburukan. Masa muda itu Pak, pahlawan reformasi penuh itu muda. Ya, pahlawan reformasi, pahlawan kemerdekaan, anak-anak muda. Ya. Disitulah jiwa-jiwa keemasan manusia. Sehingga kalau dia berhasil menggunakan waktu keemasan itu untuk kebaikan, maka dia akan sukses. Maka termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah asyab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda Pak, bukan orang tua. Kalau orang tua sudah wajar, kamu 14 tinggal masa-masa akhir hidupnya untuk bertemu dengan Allah, ya sudah seharusnya mendekatkan diri kepada Allah. Deparakam lokang kamatu. Nah, tadi para kamloka nongka dari masjid, pidan satu ke masjid. Nah, apakah tunggu diangkat dulu? Nah, alias sudah meninggal dulu? Kan tidak Pak. Mulai sekarang kita menuju masjid, jangan tunggu tua, yang muda, yang kecil kita ajak, biar masjid kita rame, biar suasana agama hidup di kampung kita. Kemudian yang ketiga, itu spotar tadi. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah. Pertanyaan yang ketiga, harta kita dapatkan dari mana? Kita keluarkan untuk apa? Jadi ada 2 pertanyaan untuk harta Pak. Harta kita kaling itu dapat, kome itu selis, atau kaling korupsi dana bantuan sosial ge. Nah, siyo Nurbean tu api kita.
Apakah dari sana, dari situ, dari senggol sana, senggol sini, memfitnah sana, memfitnah sini? Nah, dari mana kita dapatkan uang kita? Kemudian untuk apa kita keluarkan? Untuk kebaikan kah? Karena ada dapatnya dari perkara yang buruk, tapi untuk masjid salah juga, Bang. Nah, atau dapatnya dari perkara yang halal, tapi untuk keburukan. Jadi sumbernya harus baik, kemudian salurannya pun harus baik. Ini pertanyaan untuk harta kita. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi madza amila fihi. Nah, ini terutama untuk para ahli ilmu, untuk orang-orang yang belajar agama. Ilmu yang sudah kamu dapatkan, apakah sudah kamu amalkan? Nah, apakah sudah kamu sampaikan? Apa yang kamu perbuat dengan ilmu yang sudah kamu dapatkan? Sudah diamalkan belum? Sudah disampaikan belum? Jadi 4 pertanyaan ini yang akan menjadi pertanyaan prioritas untuk setiap manusia kelak nanti di hari kiamat. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita susah Pak untuk menjawab seluruh pertanyaan ini kalau tidak kita mengikuti cara menjawabnya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Bagaimana caranya agar kita mudah menjawab 4 pertanyaan ini? Yaitu kita gunakan hidup kita gunakan waktu kita mengikuti contoh para nabi, mengikuti contoh para sahabat. Bagaimana kehidupan sahabat? Nah, keseharian para sahabat bagaimana? Keseharian nabi bagaimana? Itu yang kita ikuti. Kok kita mencari jalan hidup tidak sesuai dengan jalan hidup nabi, tidak sesuai dengan jalan hidup para sahabat, maknanya kita salah jalan, Pak. Kalau ke Jakarta salah jalan, ya kita mau ke Jakarta, mau ke barat, tiba-tiba kita ke timur, ya kita nggak ketemu Jakarta, tapi ya mungkin ketemu Irian kan, ketemu orang-orang Nugi gitu kan, ketemu orang-orang Irian, masih mending, Pak. Tapi kalau kita ke surga, jalan ke surga cuman satu, Pak. Jalannya para nabi, para sahabat, para syuhada, para solih. Terisalah. Nah, kemudian salah, bagaimana? Kalau salah jalan ke surga, bukan jalan ke satunya, Pak. Tidak ada jalan yang ketiga di akhirat, tidak ada. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Baku pang tengah-tengah mau nusati surga, nusati neraka. Salah aja. Nah, oleh sebab itu hadirin jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ketika bersama para sahabat yaitu mendirikan amalan di masjid, membangun masjid, menghidupkan masjid. Karena dari masjid inilah akan terkontrol seluruh amalan-amalan masyarakat. Pangmemo di mana saja, di kampung mana saja, di desa mana saja, kalau jamaah masjidnya rame, otomatis ini di situasi yang kondusif, ya. Di situasi yang kondusif, yang aman, dan kita sehat semua. Yang sakit-sakit masuk masjid misalnya. Nah, yang mana masjidnya jamaahnya rame, sofnya lurus, insya Allah, Pak, kampung itu aman, desa itu aman, Pak. Maling, pencuri aman. Tapi kalau masjidnya nggak terurus, jamaahnya sedikit, tuh khawatir, kita khawatir kampungnya pun tidak aman. Karena masjid ini adalah jantungnya kan kampung.
kampung. Kalau jantungnya baik, maka yang lainnya pun akan baik. Oleh sebab itu hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini, marilah sama-sama kita memikirkan, menjadi bahan pikir kita, bagaimana sih caranya agar masjid kita ramai. Yang punya murid kita ajak ngaji di masjid misalnya, sholatnya di masjid. Kalau takut ribut misalnya, ya kita kondisikan bagaimana mereka jangan ribut. Jangan gara-gara takut ribut kemudian tidak mau ngaji di masjid, tidak sholat di masjid. Kita biasakan di masjid biar masjid kita ramai, terbentuklah suasana agama di kampung kita. Kurang lebihnya demikian Pak ya. Bila ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya murni dari kekhilafan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.